Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramnah dengan NIM A112520074 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan merangkum 8 materi kelompok, yaitu angkatan. Yang pertama 1920, yang kedua 1930, yang ketiga 1945, yang keempat 1950, yang kelima 1966, yang keenam 1970, yang ketujuh 1990, yang kedelapan 2000. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi UAS dengan mata kuliah sejarah dan teori sastra dengan dosen pengampu Nur Halifah, SPD, MPD. Angkatan 1920 Balai Pustaka. Ciri-ciri Angkatan 1920 mengangkat tema adat, kawin paksa, dan konflik antara adat dengan keinginan individu. 2. Bersifat didikatif, memberikan pendidikan atau nasihat moral. Yang ketiga, menggunakan bahasa Melayu yang teratur dan baku. Karya sastra fenomenal. Siti Nurbaya, karya Mara Rusli, Arab, Azab, dan Sengsara, karya Merari Siregar. Salah Asuhan, karya Abdul Mois. Tokoh pencetus. Angkatan 1920 tidak memiliki satu tokoh pencetus tertentu. Angkatan ini lahir dan berkembang melalui penerbit karya oleh Balai Pustaka. Namun, tokoh-tokoh yang dianggap pelapor dan paling berpengaruh adalah yang pertama Merai Siregar, kedua Mara Rusli, ketiga Abdul Mois. Angkatan 1930 Pujangga Baru. Ciri-ciri bersifat romantis dan idealistis. Kedua, menggunakan kebebasan berekspresi dalam berkarya. Ketiga, bertema nasionalisme, cinta tanah air, pendidikan, dan kehidupan masyarakat modern. Karya sastra fenomenal. Layar terkembang, karya Sultan Takdir Ali Saban. Kedua, Belagu, karya Amij Pane. Yang ketiga, Nyanyi Sunyi, karya Amir Hamzah. Tokoh pencetus. Angkatan 1930 dikenal sebagai Angkatan Pujangga Baru yang dipeloreh oleh yang pertama Sultan Takdir Ali-Jabana, kedua Amij Pane, yang ketiga Amir Hamzah. Angkatan 1945 ciri-ciri. 1. Bersifat realistis dan lebih bebas dalam berekspresi. Yang kedua, mengangkat tema perjuangan, kemerdekaan, kemanusiaan, dan kehidupan sosial. Yang ketiga, bangsa yang digunakan lebih lugas, tegas, dan tidak terikat aturan lama. Karya sastra fenomenal. Deru Campur Debu, karya Hairi Anwar. Yang kedua, Kerikil Tajam dan yang Terlepas dan yang Putus, karya Hairi Anwar. Atheis, karya Hakdiat, karya Mihaja. Tokoh pencetus. Tokoh yang paling dikenal sebagai pelapor Angkatan 1945 adalah Hairi Anwar. Angkatan 1950 sampai 1960,
Ciri-ciri pertama, mengangkat tema kehidupan masyarakat, kemiskinan, politik, dan masalah sosial. Yang kedua, bersifat realistis dan kritis terhadap kondisi masyarakat. Yang ketiga, menggunakan isi dan pesan yang kuat. Karya sastra fenomenal. Jalan Tak Ada Ujung, karya Mokhtar Lubis. Yang kedua, Harimau-Harimau, karya Mokhtar Lubis. Yang ketiga, Robohnya Surai Kami, karya A.A. Lafis. Tokoh pencetus. Angkatan 1950 sering dikaitkan dengan kelompok dan majalah sastra yang berkembang saat itu. Tokoh-tokoh yang paling penting antara lain H.B. Jasin, sering disebut sebagai penggayong dan dokumentator angkatan ini. Yang kedua, Mokhtar Lubis. Yang ketiga, A.A. Nafis. Yang keempat, Pramoda Ananta Theor. Angkatan 1966, ciri-ciri. 1. Mengangkat tema kritis, sosial, politik, dan kehidupan masyarakat. Yang kedua, menentang pendidikan serta memperjuangkan kebebasan berekspresi. Yang ketiga, bersifat realistis, idealistis, dan humanitis. Karya sastra fenomenal. Tirain dan Beteng, karya Taufik Ismail. Malu Jadi Orang Indonesia, karya Taufik Ismail. Yang ketiga, Ziarah, karya Iwan Simatupang. Tokoh pencetus. Tokoh yang dianggap pelapor dan menonjol dalam angkatan 1966 adalah Taufik Ismail. Angkatan 1970, ciri-ciri lebih bebas dalam bentuk dan gaya penulis. 2. Banyak melakukan eksperimen bahasa dan teknik penceritaan. 3. Mengangkat tema nasional, budaya, kemanusiaan, dan kritik terhadap kehidupan modern. Karya sastra fenomenal. Bumi Manusia, karya Promadi Ananta Theor. Gottlob, karya Donator. Tokoh pencetus. Tidak ada satu tokoh pencetus resmi untuk angkatan 1970, namun tokoh-tokoh yang paling berpengaruh pada periode ini adalah Donator dan Promadi Ananta Theor. Angkatan 1990, ciri-ciri. Mengangkat tema sosial, politik, budaya, dan kemanusiaan. Kedua, muncul banyak karya yang membahas identitas perempuan dan kebebasan berekspresi. Yang ketiga, bahasa lebih bebas, komunikatif, dan modern. Karya sastra yang fenomenal. Saman, karya Ayu Utami. Larung, karya Ayu Utami. Tokoh pencetus. Tidak ada satu tokoh yang secara resmi menjadi pencetus antara 1990, namun tokoh-tokoh yang dianggap mewakili dan mempengaruhi pada periode ini adalah Ayu Utami, Dia Lestari, Djoko Pinurba. Angkatan 2000-an. Angkatan 2000-an adalah periode sastra Indonesia yang berkembang setelah era revolusi. Pada masa ini sastra semakin beragam karena didudukan perkembangan teknologi, internet, dan kebebasan berekspresi. Ciri-ciri angkatan
2000-an, tema lebih beragama seperti sosial, politik, budaya, agama, cinta, dan identitas. Kebebasan berekspresi semakin luas. Banyak karya yang ditertibkan melalui media digital dan internet. Karya sastra yang fenomenal. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Negeri Lima Menara, karya Ahmad Wadi. Tokoh pecetus. Tidak ada satu tokoh yang secara resmi menjadi pecetus angkatan 1900-2000-an, namun beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada periode ini adalah Andrea Hirata, Dea Lestari, Ahmad Wadi.